Jadi waktu itu kita sudah membahas yang namanya technical result. Technical result itu ada trend analysis, habis itu support resistance. Kali ini kita akan membahas yang namanya chart pattern analysis. Itu adalah suatu pola. Jadi chart pattern itu adalah suatu pola yang menggambarkan suatu pergerakan, entah itu naik atau turun. Contohnya seperti double top. Jadi double top itu menggambarkan dari penurunan. Kalau chart patternnya itu valid, nah habis itu misalkan dia double bottom, dia menggambarkan bullish, ya, dia menggambarkan bullish. Karena apa? Di situ dia menunjukkan bahwa indikasi dari trend, dari support dan resistance, dia ada di area support. Habis itu dia membentuk suatu pola, yaitu double bottom. Double bottom itu kecenderungan bullish. Jadi technical analysis ini banyak, ya, technical analysis ini banyak. Salah satunya adalah chart pattern. Jadi teori dari technical research ini itu sangat banyak sekali. Jadi kali ini aku akan membahas untuk chart pattern analysis. Nah, kalian bisa melihat contoh di bawah ini yang aku gambarkan. Jadi di sini aku akan menggambarkan yaitu double bottom. Jadi double bottom itu ketika trennya itu adalah bullish, ya berarti kita lihat support dan resistance. Ternyata dia ada di area support. Habis itu dia membentuk yang chart patternnya itu adalah double bottom. Jadi double bottom itu dia turun, habis itu dia naik. Ketika dia naik, dia stop dulu. Habis itu dia turun lagi. Ketika dia turun dan dia membentuk suatu bottom, dan bottom ini tidak ditembus, kecenderungan dia berbalik arah untuk ke atas itu ada. Jadi ketika kita melihat indikasi pembalikan seperti ini, kita bisa mengambil posisi di area sini dan stop loss di area sini. Jadi SL di sini. Nah, kenapa kita harus trade duluan? Karena misalkan kita trade duluan dan chart pattern ini sesuai, dia naik seperti ini, risk to reward dari suatu trading itu lebih besar. Karena apa? Karena kita belum menunggu area break. Kalau kita menunggu area break, berarti kita menunggu di area sini. Ya, kenapa? Nah, di situ adalah ada resistance, kan di situ arah pemantulan. Ketika kita nunggu di area sini dan kita ambil posisi yang di sini, itu risk to reward itu kecil, ya, kecil. Karena apa? Karena kita menunggu konfirmasi, otomatis reward yang kita dapatkan itu kecil. Dan misalkan kita mengantisipasi ketika ada break kecil seperti ini dan kita pasang posisi, kita taruh stop loss. Nah, itu risk to reward-nya besar. Jadi reward-nya besar, risk-nya kecil. Karena ketika dia tidak benar pun, ya, gagal, itu kita sedikit kerugiannya. Karena apa? Karena kita sudah mengantisipasi. Jadi mengantisipasi ketika ada chart, ya, chart pattern seperti ini. Ketika kita sudah melihat ada arah pemantulan, apalagi ini chart pattern itu kita bisa melihat juga di berbagai time frame, entah itu 1 jam, 15 menit, dan 5 menit. Jadi kita tahu, ya, candlestick-nya bergerak ke atas atau ke bawah. Kita bisa melihat orang posisi buy atau posisi sell yang kuat. Nah, misalkan sudah break yang seperti ini tadi, itu pasang posisi buy harus, ya, karena apa? Misalkan gagal pun, ya, risk-nya kecil. Tapi misalkan kita nunggu di area sini, stop loss-nya di sini sama, ya, di sini, itu besar, ya, risk-nya. Karena apa? Karena kita menunggu dia area break, nunggu konfirmasi. Jadi misalkan kalian ingin tidak menunggu konfirmasi, kalian lihat dulu ini chart pattern apa. Oh, ini double bottom. Nah, kalian tuh bisa mengambil ketika dia break di area sini, ya. Jadi kalian bisa menunggu di area situ. Setelah double bottom, ada juga namanya double top. Jadi double top ini arah pembalikan bearish. Tadi itu bullish, ini arah pembalikannya itu bearish. Ya, jadi sama aja. Ya, jadi dia membentuk kenaikan, dia turun, habis itu dia naik lagi, habis itu dia turun. Nah, ini adalah double top, ya. Jadi kenapa double top? Karena topnya ada 2. Ada juga, ya, three top, ya, tapi itu jarang, ya. Ada three top, itu ada tapi jarang. Banyak itu double top. Jadi kita di sini membahas double top. Nah, ketika market itu naik seperti ini, ya, habis itu dia turun. Nah, ketika dia turun, dia memantul di area situ. Ya, di area sini dia memantul, dia naik.
ketika dia naik, dia tidak membreak di area sini ya. Habis itu dia turun ya. Nah, ketika dia turun seperti ini ya, belum ya setengah. Jadi kita bisa antisipasi ambil posisi sell di sini ya. Karena apa? Kembali lagi, risk to reward-nya ya. Risk to reward. Risk-nya kecil. Ketika kita ambil posisi sell di sini ya, stop loss-nya di area sini ya, SL ya. SL dan TP di area ya, satunya di sini, dua di sini ya. Jadi TP 1, TP 2. Nah, kenapa? Karena risk to reward-nya kecil sekali risk-nya. Nah, misalkan kita mendapatkan reward-nya ini besar nih. Ini 1, ini 2, 1 banding 2. Di sini lagi 3, 1 banding 3. Misalkan marketnya mendukung untuk dia maju ya, untuk dia turun. Ya, jadi misalkan marketnya mendukung untuk dia turun jauh seperti ini, itu berarti marketnya bagus ya. Misalkan ada pembalikan arah pun ketika dia turun seperti ini dan dia kena stop loss, risknya kecil karena kita sudah antisipasi, kita pasang sell duluan, kita tidak menunggu konfirmasi di area sini ya. Jadi kalian harus berpikir seperti itu, antisipasi dulu. Misalkan gagal, berarti analisa kita yang salah, bukan metodenya. Metode itu ada win rate-nya. Win rate metode itu tidak mungkin 100%. Kita bisa mengantisipasi. Misalkan salah, berarti salah. Misalkan salah, jangan kita maksa untuk masuk lagi, karena itu mengganggu psikologi kalian. Misalkan di sini kena SL, habis itu kalian pasang lagi posisi, pasang lagi, itu trading kalian akan hancur dan mengakibatkan margin call. Dan ada lagi yaitu chart pattern bullish flag. Bullish flag itu seperti apa? Jadi dia naik ya, dia naik, habis itu dia turun. Nah, turunnya seperti ini. Kalau kita garis ya dari bawah dan atas, ini membuat suatu bendera seperti bendera. Nah, ini yang dinamakan yang namanya bullish flag. Jadi dia naik ya, dia naik nih bullish ya. Ya dia naik, habis itu dia turun. Ya seperti ini ya. Nah, itu bullish flag itu seperti itu. Habis itu kita bisa nih mengantisipasi ketika dia turun seperti ini ya. Dia naik dan dia break sedikit seperti ini, kita bisa mengambil posisi. Yang di sini posisi buy ya. SL di bawah sini ya, SL-nya di sini. Nah, TP-nya kita bisa memakai di area atas TP ya, atau sesuai panjang dari bullish-nya ini ya. Jadi kita bisa memakai TP di sini ya, di ujung. Jadi kita bisa mengantisipasi ketika dia break sedikit, kita pasang posisi buy. Karena apa? Karena kembali lagi, risknya kecil, rewardnya besar. Itulah trading ya, kan harus memahami itu. Nah, habis itu ini kebalikan dari bullish flag, yaitu bearish flag. Jadi bearish flag itu kebalikannya itu ketika market turun ya, turun. Habis itu dia ada kenaikan, jadi dia naik seperti ini ya. Habis itu dia membentuk penurunan, habis itu dia naik nih di sini ya, seperti bendera ya, bendera yang dibalik tadi ya. Nah, habis itu misalkan kita melihat break di bawah ketika dia turun, dia break di sini, kita bisa mengambil posisi sell ya. Kita bisa mengambil posisi sell di sini, sell ya, sell di sini. Habis itu TP ya, TP itu di bawah sini ya, TP di bawah sini. SL-nya di sini ya, SL ya. Karena apa? Karena kita antisipasi dulu ya. Ketika dia break di sini, kita bisa mengambil posisi sell. SL-nya di sini ya, TP-nya di sini. Antisipasi itu baik. Karena apa? Ketika dia break, kita langsung posisi sell ya. Antisipasinya apa? Antisipasinya misalkan kita berbalik arah dia, kita tidak rugi besar. Tapi misalkan kalian nunggu di sini konfirmasi yang jauh, dia harus break dulu. Itu lama karena risk to reward-nya kecil. Jadi kita nunggu break sedikit ya di area trend line ini. Habis itu dia break, kita ambil posisi sell. Kita pasang SL di sini, ya kita pasang TP di sini.
Karena risk to rewardnya besar, risknya kecil, take profitnya besar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah chart pattern dari TradingView. Nah, ini adalah chart pattern double bottom yang kita bahas pertama tadi. Nah, double bottom, kalau kalian di sini lihat ini targetnya nih, di sini targetnya, di sini ada targetnya. Jadi, misalkan dia membentuk suatu ini, satu bottom, dua bottom, ketika dia break ya di area sini kalian bisa ambil posisi. Tapi misalkan dia break kecil ya di area sini, itu tidak apa-apa. Nah, jadi double bottom itu seperti ini ya. Jadi ketika dia break, yes, kalian bisa mengambil posisi buy. Jadi kita bisa menggunakan take profit, entah itu 1/2, 1/3, tapi jangan kejauhan juga. Misalkan kejauhan, take profit itu nanti dia akan berbalik arah. Kenapa? Karena market itu dinamis, pasti naik, pasti turun, pasti naik. Nah, ini adalah double top yang kita bahas tadi juga. Nah, jadi ketika dia membuat top 1, jadi dia membuat top 1 dan top 2, dan dia break di area situ, itu target kita untuk mengambil posisi sell. Nah, jadi kalian masang stop loss itu bisa di area atas ya. Jadi di topnya itu kalian pasang stop loss, TP-nya kalian bisa pasang di bawah di area bottom ya. Habis itu kalian bisa nunggu entah itu take profit atau stop loss. Jangan dipindah-pindah. Ketika kalian masang stop loss di situ, jangan dipindah-pindah. Misalkan kalian pasang take profit di situ, jangan dipindah-pindah ya. Karena apa? Karena itu akan mengalami yang namanya psikologi kalian, mengalami psikologi yang buruk. Ketika kalian pasang trade dan kalian ubah-ubah, nanti ketika turun kalian pasang lagi, sell, turun pasang lagi, itu mengganggu mental ya, mental kalian dan psikologi. Misalkan mental dan psikologi kalian terganggu, trading plan, technical research dan lain-lain itu tidak ada gunanya. Fundamental kalian belajar dalam 80% dari market, 80% dari trading, 80% dari invest. Itu adalah psikologi manusia. Jadi ketika kalian tidak bisa mengontrol psikologi, kalian kalah duluan. Nah, jadi ini yang terakhir tadi kita membahas yang namanya bull flag. Di sini kalian bisa lihat ya. Jadi ketika dia retrace ke atas, break, itu kalian bisa mengambil posisi buy untuk bull flag. Nah, di sini juga ada bear flag. Ketika dia retest ke bawah dan break, kalian bisa mengambil posisi sell. Jadi di sini sudah ada, kalian bisa lihat di sini ya, chart patternnya dan polanya. Kalian pahami sendiri, belajar dan backtest. Tidak ada pekerjaan yang mudah di dunia ini. Tidak ada pekerjaan yang simple. Tidak ada pekerjaan yang kalian pikir itu gampang. Semua itu ada ilmu, semua itu ada edukasi. Ketika kalian mendengarkan edukasi seperti ini dan kalian belajar dan sungguh-sungguh, percayalah, kalian akan mendapatkan hasilnya. Ketika kalian pahami bull flag itu apa, bearish flag itu apa, oh ternyata bull flag itu adalah chart pattern untuk kenaikan. Bear flag-nya apa? Berarti adalah chart pattern yang menggambarkan penurunan. Teori dan praktek. Misalkan kalian membahas teori, misalkan kalian tidak praktek, kalian tidak akan mendapatkan hasil. Jadi hasil dari praktek itu lebih bagus daripada teori. Misalkan kalian belajar teori tambah praktek, itu kalian tidak bisa apa-apa. Makanya kalian misalkan ingin trading, pakai akun demo dulu, backtest. Misalkan kalian backtest dan hasilnya bagus, dari 100 trade yang kalah cuma 40, 60 win, berarti kalian sudah bisa melanjutkan untuk di akun real. Ketika kalian take profitnya 50, stop lossnya 50 ya, lossnya 50, winnya 50, itu juga bagus, tapi dievaluasi lagi supaya lebih bagus lagi. Jadi itu aja pembahasannya. Misalkan kalian ingin belajar lebih dalam, silahkan kalian melihat channel lain, atau kalian membeli buku trading atau investasi, itu bagus. Apalagi kalian suka membaca research dari Google, dari buku, entah itu dari PDF yang sudah disediakan berbayar, ataupun kalian join kelas, itu tidak masalah. Nah, sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.